Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bank soal yang dimana kemarin kita sudah membahasnya dari sampai nomor 600 ya Yorpun. Jadi kali ini kita akan melanjutkannya di nomor 601. Oke, kita langsung aja bahas bersama-sama. 다음 사진을 보고 알 수 있는 것은 무엇입니까? Seperti itu ya. Jadi 보다 itu lihatlah foto berikut. Kemudian al 수 있는 것은 jadi hal yang al suit bisa kita ketahui ya, yang bisa kita ketahui dari gambar ini atau foto ini itu apa yang bisa kita ketahui. Mari kita bahas gambarnya ini ya, kita lihat gambarnya ini. Ya ini di halte bis ya 여러분 ya, ini kata 건강과 행복을 기다리는 금연 정류소 atau 정류장 itu sama ya 입니다. Itu adalah ini adalah halte bis ya, halte yang dimana haltenya itu adalah larangan merokok ya, ada larangan merokok yang mana itu kitarita itu bisa menunggu dengan bahagia dan juga dengan sehat ya, secara sehat. Kira-kira ini yang bisa kita ketahui dari foto ini itu apa? Oke, mari kita bahas ya. Nomor satu, 버스 정류장을 jadi 깨끗하게 사용해야 합니다. Jadi ya 합니다. Kita itu harus menggunakan secara bersih halte bis ya. Jadi kita itu harus menggunakan secara bersih halte bis. Ya ini nggak ada kata-kata congso ya, secara bersih itu juga nggak ada. Jadi ini itu adalah halte bis di mana itu ada larangan merokok ya, halte bisnya itu ya. Jadi orang-orang yang menunggu itu bisa menunggunya secara bahagia dan bisa sehat gitu ya. Nomor dua, 버스를 기다릴 때는 jadi saat menunggu bis 반드시 줄을 서야 합니다. Jadi kita itu pastikan harus 줄을서 itu artinya adalah antri. Jadi pastikan kita itu harus mengantri. Itu nomor dua. Nomor tiga, 이 버스 정류소에서 담배를 피우면 안 됩니다. Jadi ini ya, kita itu tidak boleh ya, tidak boleh jika menghisap rokok di halte bis ini. Oke, 정답은 3번입니다. Jadi ini ada larangan merokok ya. 금연 itu artinya adalah larangan merokok. Ini adalah kata kuncinya. Jadi intinya itu halte bis ini itu ada larangan merokok. Jadi sehingga orang yang menunggu bis itu bisa menunggunya secara sehat dan bahagia. Oke, 정답은 3번입니다. Kalau nomor 4 itu ya, 건강을 위해서 ya diperuntukkan untuk kesehatan 대중교통을 이용해야 합니다. Maka harus menggunakan atau memakai transportasi umum. Ya, ini jelas salah ya. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, 다음에 nomor 602. 이 작업장 안에서 할 수 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang al-suit itu bisa. Jadi hal yang bisa kita lakukan di dalam tempat kerja ini itu apa? Jadi yang bisa kita lakukan di dalam tempat kerja ini itu apa? Kalau ini yang tidak bisa itu ada makan, itu tidak bisa. Sul itu minum alkohol nggak bisa. Kalau tambe juga nggak bisa. Merokok juga nggak bisa. Ini ada 작업장 내 itu artinya dalam ya. Ne itu artinya dalam. Di dalam tempat kerja itu 절대 itu mutlak ya. Mutlak itu larangan. Jadi larangan yang mutlak di dalam tempat kerja itu minum alkohol, terus makan, terus merokok itu nggak boleh ya. Jadi kita bahas ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Bun? Yang nomor 602 ini jawabannya nomor berapa? Mari kita bahas. Jadi jawabannya itu kalau yang nomor 1 맥주를 마십니다. Itu minum alkohol. Nomor 2 itu 김밥을 먹습니다. Itu makan kimbab. Nomor 3 itu 담배를 피웁니다. Itu menghisap rokok. Jadi 1, 2, 3 itu tidak boleh ya. Minum bir nggak boleh. Ini kan disilang. Karena ini pertanyaannya adalah hal yang bisa dilakukan di dalam tempat kerja ini. Yang bisa dilakukan ya, bukan kok yang tidak bisa dilakukan. Kalau ini yang bisa dilakukan, yang tidak ini
맥주를 마십니다 itu tidak boleh ya, tidak bisa dilakukan. Ini 김밥을 먹습니다 ini juga tidak bisa dilakukan. Nomor 3 담배를 피웁니다 itu juga menghisap rokok juga tidak bisa dilakukan. Nomor 4 이야기를 합니다 itu bercakap-cakap itu bisa dilakukan ya. Nggak mungkin kan orang kerja, masa kok orang kerja kok nggak boleh bercakap-cakap, kan nggak masuk akal ya itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Jadi bercakap-cakap itu bisa dilakukan di dalam tempat kerja. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 603 ya, 603. Oke, jadi 다음 그림과 관계가 있는 말을 고르십시오. Jadi pilihlah, mal itu kan bisa diartikan, malhata itu kan bercakap-cakap ya, atau berkata ya. Ini anggap aja diartikan kata atau perkataan gitu ya. Pilihlah kata yang ada hubungannya dengan gambar berikut ini. Berarti kita disuruh memilih kata yang ada hubungannya dengan gambar berikut ini. Ini orang sedang mengelas ya walaupun ya. Ini orang ini sedang melakukan kerja ngelas. Ini sedang mengelas. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Ya, coba nomor 1. 위험한 곳이니까 안전모를 착용해야 합니다. Jadi nika kita penggal dari kata penghubungnya dulu ya. Dikarenakan ini adalah tempat yang berbahaya. Jadi ya 합니다 itu artinya harus, maka kita itu harus mengenakan 안전모 itu helm pelindung. Itu yang nomor 1. nomor 2, 눈과 얼굴을 보호하는 보안면을 써야 합니다. Jadi harus memakai atau mengenakan ini masker las ya, maksudnya topeng las ini ya maksudnya. Ini adalah namanya 보안면, ini adalah topeng las ini atau masker las, masker wajah pelindung untuk ngelas ini ya, itu namanya adalah 보안면. Harus memakai masker las yang melindungi wajah atau mata. Oke, jadi 정답은 2번입니다. Ya, jawaban nomor 2 ini jelas ya. Nomor 3, 작업을 끝낸 후에는. Jadi setelah kata 끝내다 itu menyelesaikan ya. Kalau 끝나다 itu artinya selesai, kalau 끝내다 itu menyelesaikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, 반드시 pastikan 목욕을 해야 합니다. Pastikan harus mandi. Oke, ini jelas, nggak ada ya salah ya. Nomor 4, 사용한 공구는. Jadi peralatan yang telah, karena ini ada n ya, huruf n di bawah ini berarti telah ya. Kalau el itu artinya akan ya. Kalau ini 공구, 사용한 공구 itu peralatan yang telah dipakai. 제자리에 정리 정돈을 해야 합니다. Kita itu harus ini ya, melakukan penataan kembali ke tempat semula. 제자리 itu artinya adalah tempat semula. Oke, jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Jadi ini harus memakai masker las untuk melindungi wajah dan mata. Karena ini kan orang sedang mengelas ya. Sekarang lanjutkan nomor 604 ya, 604 mari kita bahas. Ya, jadi 다음은 어디에서 볼 수 있는 안내판입니까? Jadi ini ya, berikut ini adalah papan informasi yang al-su'id itu artinya bisa. Jadi papan informasi yang bisa kita lihat di mana ya, berikut ini itu. Ya, ini jelas ya, ada international boarding. Kata 국제 itu artinya adalah internasional. Kalau ini son itu artinya adalah jalur ya. 국제선 berarti jalur luar negeri atau jalur internasional. Kalau ada kata-kata 탑승 itu artinya adalah naik atau embarkasi. Jadi 국제선 탑승 itu artinya adalah naik ke jalur internasional atau jalur luar negeri. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan cuma simpel. Ini papan informasi ini kita itu bisa melihatnya di mana, jelas ini adalah di bandara ya. 정답은 2번입니다. 공항 bandara. 학교 sekolah, 공항 bandara. 여행사 itu biro perjalanan. Terus ini ada 기숙사 itu asrama. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 605.
Ya, 605. 이것은 무엇입니까? Ini itu apa sih ini? Ya, ini itu apa? Ya, kalau ada gambar seperti ini beda ya. Kalau rambu lalu lintas di Korea sama di Indonesia itu beda ya. Kalau di Korea itu cuman model kayak gini, ada orang merah sama hijau aja. Tapi kalau di Indonesia kan rambu lalu lintas kan gini ya, ya Bunda. Jadi ini ada lampu merah, kuning, hijau. Ini kalau di Indonesia. Kalau di Korea itu kadang itu ada rambu lalu lintas yang merah, kuning, hijau juga, tapi ada juga yang modelnya cuma seperti ini ya, merah sama hijau aja, seperti itu. Jadi ini jawabannya nomor 605. Ini jawaban jelas, ini rambu lalu lintas ya. Jawabannya adalah nomor 4 ya. Kalau ada gambar seperti ini, itu adalah sinodeng ya, artinya adalah lampu merah atau rambu lalu lintas. Ingat ya, ini adalah sinodeng atau lampu merah, rambu lalu lintas. Nomor 1 shige itu jam. Nomor 2 ini sajinki itu mesin kamera itu ya, kamera gitu aja lah. Kesanki kalkulator. Oke, 정답은 4번입니다. Oke, lanjutkan nomor 606. 다음 표지판을 바르게 설명한 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang penjelasannya itu betul atau benar ya, papan petunjuk berikut ini. Jadi papan petunjuk berikut ini yang penjelasannya itu benar, itu yang mana kira-kira? Berarti ini kalau jalan lurus ya, ini kalau jalan lurus ini sampai ke ini ya, Changmokgung ini ya. Ini Changmokgung nama tempat ya, ini ya, nama tempat di Korea. Kalau belok kiri ini kita sampai ke Chongroiga. Kalau ini belok kanan ini sampai ke Chongrosaka ya. Kira-kira itu jawaban berapa? Nomor 1, 여기는 di sini. Ini nomor 606 ya. Nomor 606 itu di sini yang 여기는 Anggukdong Sakorimnida. Jadi di sini ini adalah perempatan Anggukdong. Jadi di sini itu bukan perempatan Anggukdong ya, bukan ya. Jadi maksudnya kita itu posisi di sini. Maksudnya kalau kita jalan lurus itu kita sampai di perempatan Anggukdong Sakori. Ini perempatan Anggukdong. Jadi di sini itu bukan Anggukdong. Maksudnya kalau kita jalan lurus ya. Maksudnya kalau kita jalan lurus ke sini ya, lurus terus. Ini kita sampai di perempatan Anggukdong. Jadi di sini itu bukan perempatan Anggukdong, jelas salah. Nomor 2 ini 왼쪽으로 가면, jika kita pergi ke arah kiri ya, maksudnya ke arah kiri ini ya 여러분 ya, itu Chongrosaka입니다. Itu adalah kita sampai ke Chongrosaka. Padahal kalau Chongrosaka itu di sini tempatnya ya, di arah kanan. Jelas ini tidak cocok. Kalau kita ke arah kiri, kita sampainya ke Chongroiga, bukan Chongrosaka. Oke, jelas salah. Nomor 3, 똑바로 가면, jika kita pergi lurus ya, jika kita pergi lurus, ini Changdeokgung na옵니다. Kita akan di sana muncul Changdeokgung. Jika kita pergi lurus, oke, ini ya, betul ya, Changdeokgung ini ya. Jika kita pergi lurus sampai ke Changdeokgung, berarti sesuai. Oke, 정답은 3번입니다. Ini kalau nomor 4, 오른쪽으로 가면, jika kita pergi ke arah kanan, ya, ke arah kanan ini maksudnya ke sini. Ini kita sampai ke Chongrosaka. Ini Chongroiga. Jika kita pergi ke arah kanan, kita sampai ke Chongroiga. Jelas salah. Oke, 정답은 3번입니다. Oke. Nomor 607 ya, 여러분. 607. Mari kita bahas. 지금이 사람에게 필요한 보호구는 무엇입니까? 보호구, alat pelindung yang diperlukan orang ini sekarang itu apa kira-kira ya? Alat pelindung yang diperlukan orang ini sekarang itu apa? Ini kan ceritanya orang ini sedang kebisingan ya. Ini kan di tempat kerjanya itu berisik, ada suara gergaji, ada suara apa ini ya, ada suara pokoknya orang motong-motong, itu sangat berisik sekali. Jadi ini kan 기계 소리가 너무 시끄러워요. Sorry itu artinya suara. 기계 소리 berarti suara mesinnya itu sangatlah berisik sekali. Kira-kira kalau kerja di tempat seperti ini, alat pelindung yang dibutuhkan itu apa kira-kira? Jadi nomor 1, 안전띠, sabuk pengaman.
nggak dibutuhkan ya. Sabuk pengaman dibutuhkan di saat kita kerja di tempat yang tinggi. Nomor 2 itu kuimake ya. Kuimake itu artinya adalah alat penyumbat telinga. Nomor tiga itu masker, jelas tidak diperlukan. Nomor 4 itu anjon jangkap, itu sarung tangan pengaman, jelas ini tidak diperlukan. Jadi yang paling diperlukan itu adalah yang nomor 2 ya pun, karena ini suaranya kan bising ya, suara mesin, suara gergaji ya. Makanya dibutuhkan alat pelindung yang dibutuhkan adalah kuimake atau alat penyumbat telinga. Jongdapen ibon imnita. Nomor 608, 다음 그림과 관계가 있는 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang ada hubungannya dengan gambar berikut ini. Ya, ini ada kata inwasong mulcil. Mulcil itu artinya zat. Inwasong itu mudah terbakar, andeo. Jadi tidak boleh, karena ini zat mudah terbakar gitu ya, maksudnya itu. Kira-kira itu pilihlah kalimat yang ada hubungannya dengan gambar berikut ini. Kira-kira nomor berapa? Oke, mari kita bahas ya. Ini ada 인화성 물질 근처에서 용접을 하면 안 됩니다. Itu tidak boleh jika kita melakukan ngelas ya, mengelas gitu aja di dekat atau di sekitar zat yang mudah terbakar. Ya, ini sesuai ya ini ya. Jadi jawaban jelas nomor 1 ini. Tapi kita artikan aja sekalian. Nomor 2, 인화성 물질 근처에서 음식을 먹으면 안 됩니다. Jadi tidak boleh jika kita makan makanan di tempat yang ini ya, di tempat zat mudah terbakar. Ya, ini enggak ada ya. Jadi ini maksudnya gini, 인화성 물질 안 돼요. Jadi maksudnya itu apa? Kita itu tidak boleh ya, tidak boleh ngelas ini karena ini adalah tempat zat mudah terbakar. Jadi ini kan orang ini sudah ngelas, jadi andeo, tidak boleh ngelas kamu itu karena ini adalah zat mudah terbakar. Nanti kan bisa kebakaran pabriknya. Kita lanjutkan. Ini jelas salah ya. 인화성 물질 근처에서 음식을 먹으면 안 됩니다. Tidak boleh juga makan makanan di dekat zat yang mudah terbakar. Ya jelas boleh ya, nggak ada hubungannya. Nggak mungkin kita makan terus meledak, itu nggak ada. Nomor 3, mulai 젖은 손으로 전동기구를 만지면 안 됩니다. Tidak boleh jika kita menyentuh perkakas atau peralatan listrik ya, peralatan listrik dengan menggunakan tangan yang terbasahi oleh air gitu ya, dengan tangan yang terbasahi oleh air. Ya, ini nggak ada hubungannya ya, jelas ini salah. Nomor 4, ili ketnan hue. Jadi setelah selesai kerja atau setelah selesai pekerjaan, 사용한 공구를 정리 정돈해야 합니다. Kita itu harus merapikan kembali atau melakukan penataan kembali peralatan yang telah digunakan. Ya, bukan itu yang maksudnya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya, walaupun tidak boleh jika kita mengelas di dekat zat yang mudah terbakar. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 609 ya, 609. Ntar saya kecilkan aja biar enak. Oke. jadi 609, 다음은 에스컬레이터에서 볼 수 있는 조의 묘지입니다. 묘지 ya. Jadi 묘지 itu petunjuk yang diperhatikan, yang bisa kita lihat di ini eskalator berikut ini itu ya. Berikut ini adalah petunjuk yang harus kita perhatikan ya, yang bisa kita lihat di eskalator atau di tangga berjalan. 다음 중에 표지를 잘못 이해한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang pemahamannya itu salah petunjuk ini ya, di tengah-tengah gambar berikut ya. Maksudnya yang pemahamannya itu salah, kira-kira itu yang mana? Paham ya, yang pemahamannya salah. Nomor 1, tuiji masipsio. Janganlah berlarian. Ya, ini di sini tidak boleh berlarian. Ini sesuai ya, ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang pemahamannya salah. Maksudnya yang tidak sesuai dengan gambar-gambar tertera di eskalator ini loh ya, maksudnya itu. Ini tuiji masipsio, jangan berlarian. Ini kan ada gambar jangan berlarian. Ini sesuai berarti. Nah, ini sesuai. Nomor 2, 손잡이를
잡으십시오. Berarti ini adalah peganglah handle atau pegangan tangan. Ini loh ya maksudnya itu. Jadi di pinggir-pinggir eskalator kan ada namanya kayak pegangan tangan ya. Jadi jika naik eskalator atau turun eskalator, tangan kita harus memegang ini biar nggak terjatuh gitu ya maksudnya itu. Peganglah handle atau pegangan tangannya gitu atau handle-nya. Jadi sesuai. Ini berarti sesuai ada ya. Nomor 3, 구두를 벗고 타십시오. Jadi naiklah dengan melepas sepatu kulit ya. Naiklah dengan melepas sepatu kulit ya. Ini nomor 3 ini tidak sesuai ya. Jadi pemahamannya ini salah. Jadi ini bukan kok melepas sepatu kulit itu enggak ya. Ini adalah ada kata-kata temse. Temse itu kan artinya adalah tumit hak ini ya. Ini temse kita. Jadi temse kita itu artinya adalah tumitnya itu terselip gitu ya. Temse seperti ini. Temse itu tumit sepatu ini terselip ada kata kita ya. Kita. Ya seperti inilah tulisannya pokoknya. Temse itu tumit, kita itu terselip di antara sela-sela eskalator ini ya. Ini kok bukan kok artinya itu naiklah dengan melepas sepatu kulit ini adalah tidak sesuai. Jadi jawabannya jelas nomor 3 ya. Karena ini pemahamannya salah nomor 3 ini. Nomor 4, 어린이와 같이 탈 때. Jadi saat naik bersama-sama dengan anak kecil ya. 손을 잡으십시오. Maka peganglah tangannya. Jadi ini sesuai. Ini ya maksudnya jika naik bersama dengan anak kecil maka anak kecil itu peganglah tangannya. Jadi sesuai. Jadi yang tidak sesuai atau yang pemahamannya salah itu adalah yang nomor 3. 구두를 벗고 타십시오. Naiklah dengan melepas sepatu kulit. Oke. Sekarang nomor 610 ya. 610 mari kita bahas. 다음은 ya 박물관에 있는 표지판입니다. Jadi berikut ini adalah papan petunjuk yang ada di museum. 이 표지판에 없는 내용은 jadi isi yang tidak ada di papan petunjuk berikut ini itu apa? Isinya yang tidak tertera di dalam papan petunjuk berikut ini itu apa? Mari kita bahas ya, saya besarkan dulu ya. Oke. Biar lebih enak. Ini ada kata ini kualamsi pada waktu berkunjung ini ikutpan hanya hal ini jika juseo saya mohon untuk mentaati ya, saya mohon untuk ditaati gitu ya. Ini kata ini ya uri 박물관은 jadi ini 박물관 itu artinya adalah museum kami itu adalah simin itu rakyat ya. simin 여러분 rakyat semuanya 공공 재상입니다. Ini adalah harta karun. Ini 재상 itu harta karun umum kita semua gitu ya atau rakyat semuanya. Terus ini munwa siminero roso maksudnya itu munwa simin itu budaya rakyat ya nih ya. Jadi simin itu artinya rakyat, kalau munwa itu budaya rakyat. kolam yecorel junsu hasibsio patuhilah. Jadi patuhilah ini yecol etika berkunjung, patuhilah etika berkunjung. Oke, seperti itulah kira-kira lah ya. Oke, jadi kita disuruh apakah hal yang tidak ada di papan petunjuk berikut ini. Mari kita bahas ya. Sekarang nomor 1, 여기에서 사진을 찍으면 안 됩니다. Tidak boleh jika kita mengambil foto di tempat ini. Ya, mengambil foto di tempat ini itu tidak bisa. Oh, ini ada ya. Berarti ini bukan jawabannya karena kita disuruh mencari yang isinya itu tidak ada di papan petunjuk berikut ini gitu ya. Jelas ini ada. Nomor 2, 여기에서 음식을 먹으면 안 됩니다. Jadi tidak boleh jika makan makanan di sini. Tidak boleh makan, ya ini ada. Berarti ini tidak sesuai, ini ada ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 3, 여기에서 담배를 피우면 안 됩니다. Tidak boleh jika merokok, ya menghisap rokok di tempat ini. Ini ada kata dilarang merokok, ini gambar dilarang merokok ya. Jelas ini sesuai. Nomor 4, 여기에 어린이가 들어오면 안 됩니다. Jadi di sini ini tidak boleh jika datang masuk ya anak kecil. Maksudnya itu apa? Di sini ini anak kecil itu tidak boleh jika masuk
seperti itu. Jelas ini tidak ada tertera di gambar ini ya Yorpun ya. Jelas anak kecil mau anak dewasa itu boleh masuk ya. Jadi ini jawabannya nomor 4 ya. Yang nggak boleh masuk itu bukan anak kecil, yang nggak boleh masuk itu anjing ya. Ini loh anjing yang nggak boleh masuk itu. Oke. 정답은 4번입니다. karena nomor 4 ini tidak tertera di gambar. Oke. 611 오른쪽에 버릴 수 없는 것은 무엇입니까? Jadi ini kan ada kiri ada kanan ya. Kalau yang ini tong sebelah kiri itu adalah ilban seregi, itu adalah sampah umum. Kalau ini yang sebelah kanan itu jewalyong, itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. Jadi ini pertanyaannya itu adalah hal yang ini al-su'ab itu tidak bisa. Hal yang tidak bisa kita buang di sebelah kanan, maksudnya di tong sampah sebelah kanan itu apa? Yang ini ya maksudnya, yang tidak boleh dibuang di sebelah kanan itu yang apa? Nomor 1 can. Can itu adalah kaleng ya, itu bisa didaur ulang. Ini jelas bukan. Nomor 2 itu sinmun, itu koran, itu bukan ya, itu bisa didaur ulang. Nomor 3 itu Kolabyong, itu botol Coca-Cola, itu juga bisa didaur ulang. Ini bukan jawabannya. Jadi jawaban yang tidak bisa didaur ulang itu adalah ini emsikmul, itu makanan minuman ya. Jawabannya adalah nomor 4. Jadi 611 jawabannya adalah nomor 4. Sekarang nomor 612, namja wajangsil은. Jadi toilet wanita itu ada di mana? Jadi toilet wanita ada di mana? Kalau ini sebelah kiri, kalau ini adalah sebelah kanan. Sebelah kanan itu toilet laki-laki, kalau sebelah kiri toilet wanita. Maksudnya 180 meter ke kiri itu toilet perempuan, kalau 240 meter ke kanan itu toilet laki-laki gitu ya. Jadi toilet pertanyaannya, sorry, ini toilet laki-laki ya, maaf tadi. Toilet laki-laki itu ada di mana? Ya, mari kita bahas. Ya, nomor 1 itu 왼쪽으로 ini back 180m 가면 있습니다. Itu artinya adalah akan ada jika kita pergi 180 meter ke arah kanan, sorry, ke arah kiri. 180 meter ke arah kiri itu kita akan menemukan toilet perempuan ya, bukan laki-laki ya. Ini pertanyaan adalah toilet laki-laki. Jelas ini salah. Ya. Sekarang nomor 2 ini 왼쪽으로 ini 240m 가면 있습니다. Itu toilet laki-laki, maksudnya itu akan ada jika kita pergi 240 meter ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Ke arah kiri nggak ada ya. Ke arah kiri intinya itu kalau ke kiri itu toilet wanita. Ini juga jaraknya juga salah, ini ke kirinya juga salah, jelas ini bukan. Nomor 3 오른쪽으로 180m 가면 있습니다. Jadi toilet laki-laki itu akan ada jika kita pergi 180 meter ke arah kanan, 180 meter ke arah kanan. Padahal ke arah kanan itu jaraknya 240 meter, jelas ini salah ya. Ini ke arah kanannya betul, tapi jaraknya nih yang salah ya, pun jelas ini tidak cocok. Nomor 4, 오른쪽으로 240m 가면 있습니다. Jadi toilet laki-laki itu akan ada jika kita pergi 240 meter, yakni ya 240 meter ke arah kanan ya, ke arah kanan. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang 613, mari kita bahas. Ya, 613 ya. Jadi 다음 표지에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Penjelasan tentang petunjuk berikut ini. Jadi petunjuk berikut ini yang betul itu gimana? Kalau ini mungkin gambar toilet ya ini ya. Jadi ini toilet laki-laki dan perempuan tuh 25 meter ke sebelah kiri gitu ya. Mungkin seperti itulah artinya ya. Nomor 1 kita artikan dulu. 왼쪽으로 25m 가면 ya 계단이 있습니다. Jadi jika kita pergi 25 meter ke arah kiri ya, itu akan ada namanya tangga. Ya, ini cocok gak? Nggak cocok ya, salah ya ini ya. Mana tangganya nggak ada gambarnya, juga nggak ada tulisannya ya. Jadi bukan ya. Nomor 2, 왼쪽으로
15 kamyon jika kita pergi 25 meter ke arah kiri, ya wajang실이 있습니다. Maka di situ akan ada wajang실 toilet ya, ini ya 25 meter ke arah kiri itu akan ada toilet entah perempuan atau laki-laki. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 3, mari kita bahas 오른쪽으로 25m kamyon jika kita pergi 25 meter ke arah kanan. Mana nggak ada, ini nggak jelas, maka akan ada tangga. Mana tangganya? Jelas nggak cocok. Nomor 4, 오른쪽으로 25m kamyon jika kita pergi 25 meter ke arah kanan itu akan ada toilet. Padahal bukan ke arah kanan ya, ke arah kiri. Oke, 정답은 2번입니다. Ingat ya. Nomor 614, 이곳은 tempat ini 무엇을 하는 곳입니까? Jadi tempat ini adalah tempat untuk melakukan apa? Maksudnya itu ya. Ini gambar apa ini ya? Oh, ini gambar swalayan apa ini ya? Ya, ini gambar swalayan ya. Mari kita bahas. Jadi ini tempat ini adalah tempat untuk melakukan apa? Ya, nomor 1 mari kita bahas. 돈을 저금하거나 찾을 수 은행입니다. Jadi ini adalah bank yang bisa untuk mengambil uang ya, ataupun juga bisa menabung uang ya. Jadi bank yang bisa untuk mengambil uang atau bisa menabung. Kata 저금하다 itu menabung ya, ya. 저금하다. Kalau cat itu artinya mencari. Tapi kalau ada kata 돈을 찾다 itu mengambil uang ya, seperti itu, mengambil uang. Jelas ini bukan bank ya, ini ya. Mana ini bank? Nggak ada ini ya. Jelas ini salah ya, nomor 1 ini. Nomor 2 ini 살집이나 방을 소개해주는 부동산 소개서입니다. Ini adalah agen properti, 부동산 kantor pemasaran rumah yang memperkenalkan, yang memberi perkenalan, anggap aja yang memperkenalkan kamar ataupun rumah tinggal ya, tempat tinggal seperti itu ya. Ini bukan budungsan ya, budungsan itu kantor pemasaran rumah atau agen properti, itu bukan ya. Jelas ini salah. Nomor 3 itu 표지를 보내거나 소포를 붙일 수 있는 우체국입니다. Jadi ini adalah kantor pos yang bisa untuk kita mengirim paket ataupun mengirim surat. Ya, ini pun juga bukan kantor pos ya, ini ya. Jelas salah. Nomor 4, 슈퍼마켓에서 산 물건의 값을 계산하는 계산대입니다. 계산대 itu artinya adalah kasir ya, meja kasir. Jadi ini adalah meja kasir yang bisa digunakan untuk menghitung harga barang yang telah kita beli di supermarket. Jadi ini adalah kasir ya, betul ya, ini kasir. Ini kan ada orangnya sedang menghitung uang ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, ini ya. Jadi kasir untuk menghitung harga barang yang telah kita beli di supermarket. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 615. 다음 사진에 대한 설명으로 맞지 않는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar ya, penjelasannya tentang foto berikut. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar penjelasannya. Ya, ingat ini ya, jiha 주차장. Ya, 주차장 itu adalah tempat parkir bawah tanah. Ya. Kalau ini ada kata culku, ini mungkin tulisannya nggak begitu jelas ya. Culku itu pintu keluar, kalau ini ada kata ibku itu pintu masuk. Ya. Mari kita bahas. Ini disuruh mencari hal, pilih ya, disuruh memilih hal yang tidak benar penjelasannya. Oke, sekarang jawabannya berapa? Nomor 1, 차에 기름을 넣으려면 ya, jika mau mengisi bensin ya, jika mau memasukkan bensin atau mengisi bahan bakar ke kendaraan, 왼쪽으로 가야 합니다. Maka kita itu harus, ya 합니다 itu artinya harus pergi ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri. Ya, itu bukan ya. Nomor 2 itu 차를 세우려면 jika mau memarkirkan ya, kata 세우다 itu memarkirkan kendaraan. 지하로
Neryo kaya hamnida, maka kita itu harus pergi turun ke bawah tanah. Ini kan jiha ya. Jadi jiha itu bawah tanah. Jadi kalau mau memarkirkan, jelas otomatis kita harus ke bawah tanah ini ya. Ya ini sesuai ya. Kita disuruh mencari hal yang ini ya. Pilihlah hal yang tidak benar penjelasannya. Ya jawabannya itu jelas nomor 1 ini ya. Jadi nggak mungkin kan ini tempat parkir kok kita mengisi bensin. Mengisi bensin itu di Juyuso atau pom bensin. Nomor 3, Nopika. Ya ini 2,3 meter IH in caman terokal suismnida. Itu artinya itu ini suit itu bisa ya. Jadi yang bisa pergi masuk, yang boleh masuk itu hanya kendaraan yang di bawah 2,3 meter tingginya. Jadi yang boleh masuk itu hanya kendaraan yang tingginya itu di bawah 2,3 meter ini ya maksudnya itu. Ya, tingginya ini J-an Nopi. J-an itu batas, Nopi itu tinggi. Jadi batas ketinggian mobilnya itu adalah 2,3 meter. Ini sesuai ya ini ya. Ini mungkin kurang jelas, tapi ini adalah J-han Nopi itu ya. Nomor 4 itu cuca cange terokal tenen. Jadi saat pergi masuk ke tempat parkir Oren Cokoro kaya hamnida, maka kita itu harus pergi ke sebelah kanan. Kita harus pergi ke sebelah kanan karena ini pintu masuknya itu kan di sini ya Yorpun ya. Gak mungkin kan kalian mau parkir kok kalian malah masuknya ke dari pintu keluar ya, jelas salah. Jadi ini sesuai. Jadi yang paling tidak sesuai itu adalah nomor 1 ya. Cae kiramel nohoryommyon, jika mau mengisi bahan bakar, kita itu harus pergi ke sebelah kiri ya, bukan ya, salah nomor 1. Karena nomor 1 ini tidak sesuai, maka jawabannya adalah yang nomor 1. Sekarang 616 Yocha Wajang Siren. Jadi toilet wanita itu ada di mana? Toilet wanita ya. Ini sama seperti yang soal tadi ya, cuman ini yang ditanyakan toilet wanita. Kalau yang tadi yang ditanyakan adalah toilet laki-laki. Toilet wanita itu harus kita pergi ke sebelah kiri, jaraknya itu 180 meter. Nomor 1, 왼쪽으로 180m 가면 있습니다. Jadi toilet wanita itu ada jika kita pergi 180 meter ke sebelah kiri. Jadi jawabannya udah ketemu ya ini ya. Jadi 180 meter ke sebelah kiri. Jadi jawabannya jelas nomor 1 ini. Nomor 2, 왼쪽으로 240m 가면 있습니다. Toilet wanita itu ada jika kita pergi 240 meter ke sebelah atau ke arah kiri. Jadi jaraknya itu 180 ya, bukan kok 240 ya, ini salah. Nomor 3 itu 오른쪽으로 180m 가면 있습니다. Jadi toilet wanita itu ada jika kita pergi 180 meter ke sebelah kanan ya. Jelas sebelah kanan itu salah ya. Karena sebelah kanan itu toilet laki-laki. Kita bertanyanya adalah toilet wanita. Nomor 4 오른쪽으로 ini 240m 가면 있습니다. Ada jika kita pergi 240 meter ke sebelah kanan. Jelas salah. 정답은 1번입니다. 617 다만의 판을 보고. Jadi lihatlah papan informasi berikut, kemudian 오른쪽으로 가야 하는 사람은 orang yang harus pergi ke sebelah kanan itu siapa? Jadi orang yang harus pergi ke sebelah kanan itu siapa sih ya? Ke sini ya maksudnya itu. Coba nomor 1, ini mari kita bahas ya. Ya, 돈을 바꾸려고 하는 saram. Jadi orang yang berniat untuk menukar uang. Jelas salah ya. Jadi kalau orang yang mau menukar uang, jelas tujuannya itu adalah ke money changer ini ya. Jelas ini dia beloknya ke kiri ya. Ini jelas tidak sesuai. Kita pertanyaannya ingat ya Yorpun ya. Orang yang harus pergi ke sebelah kanan itu siapa ya. Jelas kalau ini orang yang akan menukar uang itu perginya ke kiri bukan ke kanan. Jelas salah. Nomor 2, ini 전화를 걸려고 하는 saram. Orang yang mau menelepon itu harus pergi ke kanan, betul nggak? Kalau mau menelpon itu tetap beloknya ke kiri karena ini kan beloknya ke kiri ya nih menelpon. Jelas tidak sesuai. Nomor 3, 밖으로 나가려고 하는 saram.
Orang yang mau keluar maksudnya itu orang yang mau pergi keluar menuju luar ya maksudnya itu. Oke, jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya. Karena kalau belok kanan ini jelas adalah kalau kalian ini jelas ini adalah pintu ya ini ya, pintu keluar ya ini ya. Jawabannya adalah nomor 3 ini. Kalau nomor 4 itu kopi rel masih Ryoko Hanan Saram, orang yang mau minum kopi. Jadi orang yang mau minum kopi itu bukan belok ke kanan tapi belok ke kiri karena menujunya kan ke sini ya. Ya ini. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang 618, 여기는 지하철역입니다. Jadi di sini adalah stasiun kereta bawah tanah. 지하철역을 사려면 jika kita mau membeli tiket kereta bawah tanah, 어디로 가야 합니까? Ya 합니까? Maka kita harus pergi ke mana? Ya jika kita mau membeli tiket kereta. Mari kita bahas ya. Nomor 1, 이층으로 올라갑니다. Itu kita harus pergi naik ke lantai 2. Ya, harus pergi naik ke lantai 2. Jelas salah ya. Ini jiha ilceng. Jadi maksudnya ini jiha ilceng itu lantai 2 bawah tanah. Tiket ini adalah simbol lambang ini ya, lambang penjualan tiket ya, Yorobun ya. Jadi kalau mau pergi ke penjualan tiket, maka kita itu harus turun ke lantai 2 bawah tanah ini ya. Karena ini adalah lambang penjualan tiket itu. Kalau ini kan pergi naik ke lantai 2, bukan pergi naik ya, kita harus pergi turun ke lantai 2 bawah tanah, jelas salah. Nomor 2, ini 왼쪽으로 똑바로 갑니다. Maka kita itu harus pergi lurus ke sebelah kiri. Mana penjelasannya? Nggak ada ya, jelas salah. Nomor 3, jiha 2층으로 내려갑니다. Kita itu harus pergi turun ke lantai 2 bawah tanah. Oke, 정답은 3번입니다. 정답은 3번입니다. Kalau nomor 4 itu 오른쪽으로 똑바로 갑니다. Kita harus pergi lurus ya, menuju sebelah kanan. Jelas tidak cocok. Karena ini gambar mafioso ya, ini gambar mafioso penjualan tiket, maka kita harus turun ke lantai 2. 정답은 3번입니다. sekarang 619, 다음 사진을 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang penjelasannya itu benar ya, foto berikut ini. Ya, ini orang ini sedang mengelas pipa besi ya, ya, sedang mengelas pipa besi. Ingat kita disuruh mencari hal yang penjelasannya itu benar, ya. Mari kita bahas. Nomor 1, 구이마개를 하고 땅을 파고 있습니다. Jadi ini kuit itu sedang menggali tanah dengan memakai penyumbat telinga. Ya, ini bukan menggali tanah ya, sedang mengelas ini. Jelas ini tidak cocok ya, salah. Nomor 2, masker을 쓰고 먼지를 청소하고 있습니다. Sedang membersihkan debu dengan memakai masker. Jelas ini salah ya. Nomor 3, 안전모를 쓰고 물건을 운반하고 있습니다. Jadi sedang mengangkut barang dengan memakai helm pelindung. Jelas salah. Nomor 3 itu 보안면을 쓰고 용접 작업을 하고 있습니다. Jadi orang ini tuh sedang mengelas, sedang melakukan pekerjaan mengelas dengan memakai puanmyon. Itu adalah masker pelindung wajah atau masker pelindung ini ya, topeng ini ya, masker wajah pelindung buat ngelas ini. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. sekarang 620, 이 사람이 착용하고 있는 보호구는, jadi alat pelindung yang sedang dikenakan orang ini itu apa? Jadi alat pelindung yang sedang dikenakan orang ini itu apa? Mari kita bahas. Ya, nomor 1, 보안화와 안전모 itu adalah helm pelindung dan juga sepatu pengaman. Helm pelindung ini nggak ada pakai helm pelindung ya, jelas ini salah ya. Nomor 2, masker와 안전모, helm keselamatan, helm pengaman dan juga masker. Mana nggak memakai dia ya, jelas salah. Nomor 3, 보안경
Kwa kui make penyumbat telinga dan kacamata pelindung. Dia nggak memakai itu ya, jelas salah. Nomor 4, puan myon kwa anjon jangkap itu ya. Anjon jangkap itu adalah sarung tangan pengaman dan juga orang ini memakai masker las pelindung wajah ini ya, maksudnya itu ya. Ini namanya adalah puanmyeon. Jadi orang ini sedang memakai masker wajah ini atau masker pelindung wajah dan juga sarung tangan, ini sarung tangannya. 오케이, 정답은 4번입니다. 621. 다음 표지판이 있는 곳에서는, jadi di tempat yang ada papan petunjuk berikut itu 어떻게 해야 합니까? Kita itu harus melakukan bagaimana? Ya, seperti itu ya. Di tempat yang ada papan petunjuk berikut ini kita itu harus melakukan bagaimana. Ini ada kata 주차 금지, dilarang parkir. Kita nggak boleh parkir karena ini adalah gyeongin jiok. Jiok itu artinya adalah wilayah atau area. Kalau gyeongin itu derek ya, wilayah penderekan mobil gitu ya, maksudnya itu. Jadi kita itu harus melakukan bagaimana di tempat yang ada papan petunjuk berikut ini ya. Nomor 1 ya, taksi를 타면 안 됩니다. Kita tidak boleh jika naik taksi. Ya, tidak boleh jika naik taksi. Jelas nggak masuk ya ini ya. Nggak boleh naik taksi di area daerah itu nggak ada ya. Jadi salah. Nomor 2, 자전거를 타면 안 됩니다. Kita tidak boleh jika naik sepeda. Ini juga nggak ada ya ini ya. Nomor 3, 빨리 운전하면 안 됩니다. Tidak boleh jika berkendara sangat cepat. Itu nggak boleh. Nggak ada ya. Nomor 4, 차를 세워 놓으면 안 됩니다. Jadi di area derek ini, kita itu tidak boleh jika memberhentikan atau memarkirkan kendaraan. Ya, ini jawabannya adalah nomor 4 ya. Jadi di area derek itu tidak boleh jika memberhentikan kendaraan. Kalau ini tidak boleh naik taksi, itu ya jelas boleh ya di area derek itu. Nomor 2 itu naik sepeda, itu juga boleh. Nomor 3 tidak boleh jika berkendara cepat. Ya ini nggak ada tulisannya ya, jelas nggak sesuai. Jadi yang paling sesuai itu adalah tidak boleh memarkirkan kendaraan di area derek. Karena ini ada kata 주차 금지 seperti ini ya. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 622. Oke, 622. 다음 표지판이 있는 곳은, jadi tempat yang ada papan petunjuk berikut ini adalah tempat yang bagaimana. Ini ada kata, saya besarkan dulu ya biar lebih enak ya. Ya, ini ada kata 장애인. 장애인 itu artinya adalah orang cacat ya, 여러분. Kalau ini ada kata 전용 itu artinya adalah khusus ya. Khusus orang cacat. Ini ada 주차장, ini adalah tempat parkir. Jadi ini adalah tempat parkir khusus orang cacat. Mari kita bahas lagi yang ini. Kalau ini 비장애인 주차 위반시. Jadi pada saat pelanggaran, wiban itu pelanggaran parkir ya. Pada waktu pelanggaran parkir yang bukan orang cacat, jadi orang yang bukan orang cacat kok dia itu melakukan pelanggaran parkir, ini ada kata kwaterio, itu artinya adalah denda ya. Kwaterio itu denda, maka akan dikenakan denda itu simanon ya. Simanon itu 100.000 won ya. Terus 2시간 이상 주차시, pada waktu mereka parkir di atas 2 jam maka akan dikenakan denda 12만 won, jadi 120.000 won. Seperti itulah ya kira-kira artinya itu. Pertanyaannya tadi adalah tempat yang ada papan petunjuk berikut ini adalah tempat yang bagaimana ya. Seperti itu, cuman seperti itu ya. Kira-kira nomor berapa? Saya kasihkan dulu. Nomor 1, 직원들만 주차할 수 있는 곳입니다. Ini adalah tempat yang al-suit bisa untuk parkir kendaraan hanya karyawan saja. Itu yang nomor 1. Jelas ini tidak sesuai ya. Sekarang nomor 2, 여자와 아이들만 주차할 수 있는 곳입니다. Ini adalah tempat yang bisa untuk parkir hanya anak-anak dan wanita saja. Jelas ini tidak sesuai. Nomor 3 itu 몸이 불편한 사람만 주차할 수 있는 곳입니다. Jadi kalau ada papan petunjuk seperti ini itu adalah
tempat yang bisa untuk parkir hanya untuk orang yang tidak nyaman tubuhnya. Ini bukan tuduh ya, tubuhnya. Maksudnya itu orang cacat. Ini Mumi Bulpyeonhan Saram itu adalah orang cacat atau orang yang tidak nyaman tubuhnya atau orang cacat gitu ya. Jadi tempat ini adalah tempat yang hanya bisa untuk parkir orang cacat saja. Ya, jawabannya adalah nomor 3 ya. Oke, 정답은 3번입니다. Nomor 4 itu 나이가 많은 사람만 주차할 수 있는 곳입니다. Ini adalah tempat yang bisa untuk parkir hanya orang yang banyak usianya. Maksudnya orang yang sudah lanjut usia tuh ya, yang umurnya sudah tua gitu. Jelas bukan ya. 정답은 yang paling tepat adalah nomor 3. Sekarang 623 ya, 623 mari kita bahas. 다음은 지하철역. Ini ada kata 벽면, itu artinya adalah permukaan dinding. 벽면에 붙여 ya 붙어 있는 표지입니다. Jadi berikut ini adalah petunjuk yang ada ditempelkan, maksudnya yang tertempel gitu aja ya. Jadi ini adalah berikut ini adalah petunjuk yang tertempel di permukaan dinding stasiun kereta bawah tanah. 빠르게 설명한 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang penjelasannya itu benar ya. Kira-kira yang nomor berapa ya Bun? Sekarang nomor 1. 여기는 홍대 지하철역입니다. Ini adalah nama tempat ya 여러분 ya. Kayak Semarang, Kudus ya, seperti itulah. Ini adalah tempat di Korea namanya adalah Hongdae. Jadi di sini ini adalah stasiun kereta bawah tanah Hongdae. Ya, padahal Hongdae itu kalau kita stasiun berikutnya. Jadi stasiun saat ini itu adalah Sinchon ya, bukan Hongdae. Ya, ini jelas salah ya. Maksudnya Hongdae itu stasiun berikutnya, karena ini arahnya ke sini ya. Stasiun sekarang itu adalah Sinchon, stasiun berikutnya yang akan kita tuju adalah Hongdae. Lalu stasiun sebelumnya adalah Itae, seperti itu. Jelas salah. Nomor 2, 다음역은, ya ini stasiun berikutnya itu adalah Itae 지하철역입니다. Itu adalah stasiun kereta bawah tanah Itae. Paham nggak? Jadi stasiun berikutnya adalah stasiun kereta bawah tanah Itae. Padahal stasiun berikutnya itu adalah Hongdae ya, ini ya. Ya, jadi stasiun kita adalah ini Sinchon, lalu stasiun berikutnya itu adalah Hongdae bukan Itae. Kalau sebelumnya itu Itae, jelas ini salah ya. Nomor 3, Sinchon은 Sinchon, ini ya Sinchon, ini loh ya maksudnya itu. 여기에서 340m 가야 합니다. Jadi Sinchon dari sini kita itu harus pergi 340 meter. Ya ini nggak ada tulisan seperti itu ya. Jelas ini salah ya. Nomor 4 itu 여기 오기 전 역은. Jadi stasiun sebelum kita datang ke sini, paham ya? Stasiun sebelum kita datang ke sini itu adalah stasiun Itae. Jadi stasiun saat ini adalah Sinchon. Jadi stasiun sebelum kita datang ke sini, sebelum ke Sinchon ini adalah stasiun Itae. Ya, jawabannya adalah nomor 4 ya, Yarbun ya. Ini memang butuh pemahaman ya. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 624. 다음은 berikut ini 지하철에서 볼 수 있는 안내입니다. Jadi berikut ini adalah informasi yang bisa kita lihat di kereta bawah tanah. 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang penjelasannya itu benar ya. Kira-kira yang berapa? Ini ada Chongryangri Heng. Heng itu artinya adalah jurusan ya. Jurusan Chongryangri. Chongryangri itu nama tempat. Kot itu artinya segera. Culbal itu berangkat. Kalau culbal hages입니다 itu akan segera diberangkatkan. Jadi kereta jurusan Chongryangri itu kot itu akan segera diberangkatkan. Gitulah kira-kira artinya itu. Jadi informasi yang bisa kita lihat dari stasiun dari kereta bawah tanah ini itu apa kira-kira ya kita. Nomor 1, 이번역은 stasiun kali ini adalah Chongryangri-역입니다. Itu adalah stasiun Chongryangri. Jelas salah ya. Jadi kita itu Chongryangri itu adalah stasiun yang akan kita tuju. Ini loh ya.
Ini akan diberangkatkan ke stasiun Chongriangri. Bukan kok sekarang ini adalah kita itu di stasiun Chongriangri. Jelas ini salah ya. Nomor 2, 이열차는 ya kereta ini Chongriangri로 가겠습니다. Jadi kereta ini akan pergi ke Chongriangri. Ya itu ini ya betul ya. Nomor 2 ya jawabannya ya. Jelas nih kereta ini akan pergi ke Chongriangri. Nomor 3, 이열차는 jadi kereta ini Chongriangri에서 출발합니다. Jadi kereta ini itu berangkatnya itu dari Chongriangri. Berangkatnya dari Chongriangri. Padahal Chongriangri itu adalah stasiun yang akan kita tuju sekarang ini ya. Jelas salah ini ya. Nomor 4, 이 열차는 jadi kereta ini Chongriangri역에 서지 않습니다. 서 itu kan artinya berdiri ya, Yor. Kalau 서지안 berarti tidak berdiri. Ini kalau saya terjemahkan ini mungkin artinya adalah ngetem itu loh ya, Yor ya. Jadi kereta ini itu tidak ngetem ya, tidak ngetem atau tidak mangkal, itu tahu ya mangkal ya kalau orang Jawa itu. Jadi kereta ini tidak mangkal atau tidak ngetem di stasiun Chongriangri. Itu salah ya. Jelas ini akan menuju ke Chongriangri. Jelas itu mangkal ya, nggak mungkin nggak mangkal. Oke, jawabannya adalah nomor 2. 625. 다음 표지판에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 jadi hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang papan petunjuk berikut itu apa? Jadi yang tidak benar. Ingat kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya. Nomor 1, 오른쪽으로 가면 jika kita pergi ke arah kanan ya, jika kita pergi ke arah kanan ini 수원이 naumnida, maka kita akan muncul suwon, pergi ke arah kanan. Ya. Jadi posisi kita di sini ya, posisi kita di sini. Jika kita pergi ke kanan, ini akan muncul suwon. Kita akan menuju suwon. Ya betul ya, sesuai ya. Tapi kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 2, 똑바로 가면 jika kita pergi lurus ya, 똑바로 itu lurus. 와송시청이 naumnida, maka akan muncul Sichong kan balai kota Wasong ya, akan muncul Wasang Sichong atau balai kota Wasong jika kita lurus. Padahal kalau kita pergi lurus ya, jika kita pergi lurus ini kita akan menuju Wonpyong, bukan kok Wangsong Sichong. Oke, jadi ini tidak sesuai. Jawabannya adalah nomor 2 ya, Yorpun ya. Tapi kita artikan semuanya aja. Ini ada 원병에 가려고 하면 jika mau pergi ke 원병 tuh ini jika mau pergi ke 원병 직진해야 합니다. Maka kita harus jalan lurus ya, 직진 ya, sesuai ya. Posisi kita di sini jika kita mau ke 원병, jelas kita harus jalan lurus ke sini. Jelas sesuai. Nomor 4, 비홍에 가려고 하면 jika mau pergi ke Bihung itu ini ya, ke sini ini Bihung, maka 왼쪽으로 가야 합니다. Maka kita itu harus pergi ke arah kiri. Jelas ya, ke arah kiri ya, karena posisi kita di sini. Oke, 정답은 2번입니다. jika kita ini ya, jika kita pergi lurus, maka kita muncul Wasong Sichong atau balai kota Sichong. Itu tidak cocok ya, tidak betul. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang 626. 다음 표지판에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang petunjuk berikut ini. Ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya. Kalian harus teliti ya. Kita disuruh mencari hal yang benar atau kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Kalian harus teliti. Kalau ini kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Oke, kita bahas. Nomor 1 ya. nomor 1, 근처에 진흥 아파트가 있습니다. Jadi, 근처에, di sekitar ini itu ada namanya apartemen Jineng, sorry ya. Jadi, Jineng Apate. Jelas ini sesuai ya, ini kan Jineng Apate. Jelas ini di sekitarnya pasti ada namanya apartemen Jineng ini ya. Jelas ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai.
Nomor 2, 여기 저는 dari sini 좌회전을 할 수 없습니다. Jadi dari sini kita tidak bisa al-su'ab itu tidak bisa belok kiri. Jadi dari sini kita tidak bisa belok kiri. Ini ada gambar seperti ini ya. Ada gambar seperti ini terus ini dicoret ini ya. Ini loh maksudnya itu. Mungkin kurang jelas. Ini ada tulisan dicoret ini. Dari sini nggak boleh belok kiri ya. Ini sesuai ya 여러분 ya, sesuai. Nomor 3, 오른쪽으로 가면 jika pergi ke arah kanan ya, ke arah kanan ini maksudnya ini 서초 구청이 나옵니다. Maka akan muncul 서초 구청. Ya, 서초 구청. Betul ya. Jika kita pergi ke kanan, maka akan muncul 서초 구청. Ya, sesuai. Nomor 4, 왼쪽으로 가면 jika kita pergi ke arah kiri. Itu 종합운동장이 나옵니다. Maka akan muncul ini ya. 종합운동장 itu padahal lurus ya. Ya. Jadi kalau kita mau pergi ke 종합운동장 kita harus lurus bukan belok ke kiri. Jadi ini tidak sesuai ya. Ini loh lurus ya. 종합운동장 itu lurus. Oke, ini salah. Jadi jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. nomor 627, 단 안의 표지에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar penjelasannya tentang petunjuk informasi berikut ini. Ini ada kata ini ya, ini Yoljang atau apa ya, tulisan kurang jelas ini ya. Pokoknya kalau ada kata Mepyoso itu artinya adalah tempat penjualan tiket ya. Mepyoso itu tempat penjualan tiket. Nggak tahu ini tulisannya apa, kurang jelas ini ya. Intinya kita Mepyoso itu tempat penjualan tiket. Ini pilihlah hal yang benar. Kita disuruh mencari hal yang benar menurut penjelasan petunjuk ini. Yang benar ya, bukan yang tidak benar ya. 627 ya, mari kita bahas. ini 여기에 표를 파는 곳이 있습니다. Jadi ada tempat yang menjual tiket di sini. Ya, ada tempat yang menjual tiket di sini. Padahal di sini ini bukan tempat penjual tiket ya. Maksudnya tuh 50 meter ke depan itu ya tempat penjualan tiket ini. 50 meter ke arah depan ini adalah tempat penjualan tiket. Bukan kok di sini, jelas salah. nomor 2, ini 여기에 주차를 하는 곳이 있습니다. Jadi ada tempat untuk parkir di sini. Jadi di sini ini ada tempat untuk parkir ya, jelas ada ya. Maaf, jelas tidak ada ya ini, maaf salah ya. Jadi di sini ini ada tempat buat parkir ya, jelas ini tidak sesuai. nomor 3, ini 50m 앞에 뼈를 파는 곳이 있습니다. Jadi ada tempat yang menjual tiket ini ke depan 50 meter. Jadi 50 meter ke depan. Ini kan 50 meter ke depan itu ada tempat yang menjual tiket. Oke, jawabannya yang tepat nomor 3 ya. Sesuai nomor 3 ya. Kalau nomor 2 ini tidak sesuai. Jadi ada tempat yang untuk parkir di sini. Jelas itu tidak sesuai, nggak ada gambarnya soalnya ya. nomor 4, 50m 근방에 차를 세울 수 있습니다. Jadi kita kita itu bisa seuda memarkirkan atau memberhentikan kendaraan kita itu di dekat ya, di dekat 50 meter atau di sekitar 50 meter. Padahal di 50 meter itu ada namanya tempat penjualan tiket. Itu kurang tepat ya, karena ini informasinya kurang tepat nomor 4 ini ya, jelas tidak sesuai. Yang paling sesuai itu nomor 3. Jadi ada tempat yang menjual tiket 50 meter ke depan itu ya, jawaban nomor 3. Sekarang nomor 628. Mari kita bahas. 여기에서 지켜야 할 사항은, jadi hal yang harus ditaati di sini itu apa? Jadi hal yang harus ditaati di sini itu apa ya, Yarbun ya? Mari kita bahas, kita besarkan dulu ya. Ini ada orang kesetrum ya ini ya. Ini ada 장마철, 여름철에는, jadi musim hujan pada musim panas, 땀과 습기로 인해,
Jadi diakibatkan kelembapan dan juga keringat pada musim panas dan musim hujan, kamjon jeheka palseng haki simnida, itu sangat mudah sekali terjadi musibah atau kecelakaan kesetrum ya. Anjon jujiro kamjon jehere yebang haseo. Jadi cegahlah musibah kesetrum ini dengan cuci, itu langkah atau tindakan yang aman gitu ya, tindakan yang aman seperti itu. Kira-kira itu hal yang harus ditaati di sini itu apa yang harus ditaati? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kalau yang nomor satu, ya nomor satu kita artikan anjon 장갑을 끼면 안 됩니다. Itu tidak boleh jika mengenakan sarung tangan pengaman. Ya, tidak boleh jika kita mengenakan sarung tangan pengaman. Jadi itu tidak bukan itu ya yang harus ditaati ya, jelas ini salah. Nomor 2, 보안경을 쓰고 안전화를 신어야 합니다. Jadi kita itu harus mengenakan sepatu pengaman dan juga memakai kacamata pelindung. Ya, bukan itu ya, jelas bukan itu. Karena ini perintahnya itu adalah akibat kelembapan dan keringat di musim panas, maka mudah sekali terjadi kecelakaan. Maka cegahlah kecelakaan kesetrum itu dengan tindakan yang tepat, ya, tindakan yang aman. Intinya untuk mencegah kesetrum itu ya, mencegah terjadinya kesetrum itu apa gitu loh ya. Nomor 3, 여름철에는, jadi pada musim panas, 전기 제품을 사용하면 안 됩니다. Kita itu tidak boleh jika menggunakan produk listrik ya, nggak mungkin ya. Masa pada musim panas kita nggak boleh menyalakan TV atau mengecas HP, menyalakan kipas seperti itu atau menyalakan AC, kan nggak masuk akal ya. Nomor 4, 몸에 젖은 손으로 전기기구를 만지면 안 됩니다. Jadi kita itu tidak boleh jika menyentuh perkakas listrik atau peralatan listrik dengan menggunakan tangan yang terbasahi oleh air. Oke, ini yang paling tepat nomor 4 ya. Karena kalau kita menyentuh peralatan listrik dengan menggunakan tangan yang basah, kita bisa kesetrum seperti itu. 629, 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? Jadi suit kita bisa melakukan apa di sini? Ini ada 원클린 세탁 뱅크. Ya, bank itu bank itu ya. Ini bukan kok bank menyimpan uang, itu bukan ya. Setak itu adalah mencuci itu ya. Ini laundry ya, ya. Oh ya, laundry. Oke, ya ini laundry ya, maaf ini laundry. Coba mari kita bahas, ini adalah laundry. Kira-kira di laundry, di tempat pencucian baju itu kita bisa ngapain aja gitu ya. Nomor 1, 중고 가구를 사고 팔 수 있습니다. Kita itu bisa menjual atau membeli perabotan bekas. Jelas, masa kita di laundry bisa menjual dan membeli perabotan bekas, jelas tidak sesuai ya. Nomor 2, 옷이나 액세서리를 살 수 있습니다. Jadi kita itu bisa membeli pernak-pernik atau perhiasan atau aksesoris ataupun membeli baju. Jelas ini tidak sesuai ya. Nomor 3, 고장난 전자 제품을 수리할 수 있습니다. Kita itu di laundry bisa memperbaiki produk listrik ya, peralatan listrik yang rusak. Jelas tidak sesuai. Jadi ini karena laundry, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya. 드라이 클리닝을 하거나 옷을 수선할 수 있습니다. Jadi kita itu bisa memperbaiki atau permak ya, permak baju ataupun kita itu bisa ini ya, dry cleaning gitu ya, membersihkan dan juga pengeringan ini ya, pencucian dan pengeringan. Oke, 정답은 4번입니다. Ya ini laundry ya, ini ya, laundry. Nomor 630, 이곳에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang hal ini. Ya, ini 서울 교통카드, ini kartu transportasi. Kalau ada kata 교통카드 itu artinya adalah kartu transportasi. Kira-kira
Hal yang benar menurut penjelasan tentang kartu transportasi itu apa? Nomor 1, 문을 열 때 씁니다. Kita bisa memakainya saat membuka pintu. Ya, tidak ya, tidak bisa ya. Ini kan kartu transportasi, nggak bisa buat buka pintu. Gimana caranya itu? Nomor 2, 돈을 찾을 때 씁니다. Kita itu bisa memakainya saat mengambil uang. Jadi tidak sesuai. Ini bukan kartu ATM ya, Yorbun ya. Ini adalah kartu transportasi. Kalau yang bisa digunakan untuk mengambil uang itu adalah kartu ATM. Jelas salah. Nomor 3, 물건을 살 때 씁니다. Kita bisa memakainya saat kita membeli barang. Jelas tidak bisa. Nomor 4, 버스를 탈 때 씁니다. Kita bisa memakainya saat kita naik bis. Oke. 정답은 4번입니다. Karena ini adalah kartu transportasi, maka kita bisa memakainya saat naik bis. Bisa juga kereta bawah tanah itu juga bisa ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita sudah sampai di nomor 630. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih di bank soal ya. Pokoknya intinya bank soal ini kita akan bahas sampai tuntas, sampai 960 itu ya kira-kira ya. Sampai tuntas, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Jadi sampai di sini dulu pembahasan dari bank soal dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari bank soal selanjutnya, yaitu di nomor 631. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.